Hai, jumpa lagi bersama saya Olivia di Multimedia in Ministry. Nah, hari ini kita masuk dalam pokok pembahasan berkaitan dengan penulisan naskah. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa setelah teman-teman menentukan topik yang mau disampaikan lewat video yang teman-teman akan rekam, tahap kedua yang perlu kita lakukan adalah membuat naskah. Dan sekedar review, dalam penulisan naskah ini teman-teman bisa pilih apakah mau ditulis secara detail ataukah mau dibuat guideline atau poin-poin besar yang akan membantu teman-teman dalam penjabaran saat melakukan perekaman video. Nah, kalau saya tipenya suka membuat poin-poin. Kenapa? Rasanya lebih bebas sih waktu menjelaskan poin-poin itu. Tapi sebebas-bebasnya kita menjelaskan poin-poin tidak terlepas dari 3 hal yang akan saya sharingkan hari ini. Yang pertama adalah kuasailah bahan yang teman-teman mau bagikan. Karena kalau misalnya kita memilih cara kedua tadi, yaitu membuat topik tersebut dalam bentuk poin-poin besar, tapi kalau kita tidak menguasai bahan yang mau kita sampaikan, maka akan kemana-mana pembahasannya. Oleh karena itu pastikan saat teman-teman sudah memilih topik, kemudian menuliskannya dalam bentuk poin-poin ataupun dalam bentuk naskah yang lengkap tadi, pastikan teman-teman menguasai topik yang mau disampaikan itu. Buatlah research ya, lakukan riset penelitian, cari keterangan sebanyak-banyaknya sehingga teman-teman bisa memberikan informasi yang lebih baik dan juga lebih akurat. Oke, itu tadi poin yang pertama, bahwa kita harus menguasai topik yang mau kita sampaikan. Yang kedua, ini tidak kalah pentingnya ya, adalah kita perlu mengenal topik yang mau disampaikan ini ditujukan ke siapa sih? Apakah ini ditujukan pada anak-anak? Apakah ditujukan bagi ibu-ibu? Apakah ditujukan kepada para pelajar? Atau mungkin ada kelompok-kelompok lain yang memang secara khusus mau teman-teman sharingkan video itu. Dengan kita mengenal siapa audiens kita atau siapa orang yang kita tuju, maka kita bisa menyesuaikan gaya bahasa yang kita mau pakai dalam penulisan naskah tersebut. Misalnya contoh seperti ini. Kalau teman-teman mau membuat video dalam pelayanan ya misalnya untuk anak-anak. Pastinya dong teman-teman tidak akan menggunakan istilah-istilah teologi yang begitu tinggi yang susah untuk dipahami oleh anak-anak. Tapi mungkin bisa diganti dengan kata-kata yang lebih santai ya, kata-kata yang lebih sederhana sehingga mereka bisa menikmati. Lain lagi halnya dengan misalnya kalau teman-teman mau bagikan video untuk anak-anak muda. Nah, kalau untuk anak-anak muda jangan pakai bahasa yang kaku, tapi mungkin bisa sesekali diselipkan dengan bahasa-bahasa gaul zaman now gitu. Jadi ini bisa lebih menarik mereka untuk bisa mendengarkan konten atau isi yang teman-teman sharingkan lewat video tersebut. Berbeda lagi nih, misalnya teman-teman lagi menyampaikan konten tentang hal yang berkaitan dengan pendidikan. Kalau pendidikan, ada baiknya kalau kita menuliskannya atau menyampaikannya dengan tata bahasa yang lebih formal, ya. Usahakan untuk bisa menggunakan bahasa yang baik dan jelas. Jelas di sini ini ada satu hal yang cukup menarik buat saya ya. Jelas dalam arti setiap kata itu diusahakan jelas, mudah dipahami. Kita jangan berasumsi bahwa paling dia juga ngerti kok saya mau sampaikan apa. Nah untuk orang Medan nih kebiasaan, jangan sampai ya saudara bikin video terus ngomongnya, Cak nanti diapakan dulu apanya itu ya, biar nanti bisa apa kita, biar ke apa kali. Nah ini kalau di Medan udah biasa sih kayak gitu ya. Tapi kita nggak bisa aplikasikan itu untuk video yang mau kita sharekan secara luas. Karena nggak semua orang ngerti dengan style seperti itu. Ini maksudnya apa sih? Apa sih yang diapakan gitu kan? Nah karena itu cobalah waktu kita dalam penulisan naskah ini, perlu teman-teman ingat, ini video mau disampaikan ke siapa, ditujukan ke siapa, bahasanya cocok nggak kalau ditulis dengan gaya bahasa tertentu. Atau ada cara pendekatan lain, bahasa-bahasa atau istilah-istilah lain yang lebih cocok dengan audiens tertentu ini. Oke, nah poin yang ketiga yang terakhir untuk kita pelajari hari ini adalah nggak usah minta maaf yang lebay. Maksudnya apa sih? Kadang-kadang tuh ya orang mungkin niat awalnya sih mau merendah gitu kan. Biar nggak kelihatan sombong. Kemudian ngomongnya, maaf ya ini materi saya sebenarnya nggak terlalu bagus. Tapi saya pengen untuk bisa bagikan. Kalau nggak bagus ya nggak usah dibagikan gitu loh. Persiapkanlah yang bagus baru dibagikan. Karena kalau kita sendiri tampil sebagai orang yang tidak percaya dengan apa yang mau kita sampaikan. Bagaimana
pendengar kita atau audiens kita mau memperhatikan apa yang kita sampaikan. Karena kita sudah memberi image bahwa sebenarnya saya sendiri juga nggak terlalu persiapan ini sih. Sebenarnya saya sendiri juga nggak terlalu percaya sih dengan apa yang saya sampaikan. Nah, oleh karena itu waktu teman-teman sampaikan mungkin ada hal-hal yang kurang. Tapi biarlah itu kita yang tahu gitu. Tidak perlu disampaikan dengan harapan supaya orang melihat kita, orangnya nggak sombong, orangnya humble loh, bisa mengakui ada kesalahan. Itu hal yang berbeda sama sekali. Ya, oke? Memang di dalam tips untuk kita membuat penulisan naskah ini masih ada banyak lagi poin-poin lain yang bisa teman-teman perhatikan. 3 hal ini diantaranya saya harapkan bisa membantu teman-teman. Untuk hal-hal yang lain, yuk kita belajar, cari lagi informasi yang lebih banyak untuk melengkapi pengetahuan yang sudah kita pelajari hari ini. Jangan lupa ya, 3 hal tadi, kalau sudah teman-teman pilih topiknya, kemudian mulai mempersiapkan naskah, jangan lupa untuk mengaplikasikan 3 poin yang sudah kita pelajari hari ini. Yaitu, kuasai bahan, yang kedua, perhatikan siapa audiens yang mau kita tuju dari penyampaian yang kita buat ini, dan kemudian yang terakhir adalah gak usah minta maaf yang lebay. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan minta maaf itu hal yang mana dulu gitu loh teman-teman minta maaf. Yang ya usahakan dong kita jangan menyinggung dengan konten video kita. Jadi untuk hal-hal yang sepertinya minta maaf untuk kelihatan tidak sombong sebenarnya nggak usah dilakukan. Tampillah sebagai seorang pembicara yang percaya dengan apa yang teman-teman sampaikan. Tunjukkan bahwa memang teman-teman persiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Karena itu menunjukkan bahwa kita sedang menghargai apa yang kita sampaikan dan kita juga menghargai audiens kita sehingga kita mau memberikan yang terbaik. Oke, itu saja tips kita untuk hari ini. Nantikan video berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik. Selamat berlatih, selamat belajar, dan see you!